Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Alicia dengan NIM 182 23069 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi Angkatan 2023. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan proses sampling dan rekonstruksi sinyal. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai kuis 1 mata kuliah Sistem Multimedia dengan kode II 2240. Pada video ini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama, perbedaan sinyal digital dan sinyal analog sebagai eh, pendahulu. Yang kedua, proses sampling sinyal. Yang ketiga, proses rekonstruksi sinyal. Yang keempat, perangkat ADC dan DAC. Dan terakhir, penjelasan menggunakan rumus matematika. Nah, pertama kita akan membahas apa sih perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Sebelumnya, eh, kita akan melihat terlebih dahulu definisi sinyal itu tersebut. Nah, sinyal ini apa sih? Sinyal ini adalah fungsi matematis yang merepresentasikan informasi dalam bentuk perubahan suatu besaran fisik terhadap waktu. Sinyal dapat berupa gelombang suara, cahaya, tegangan listrik, dan juga lain-lainnya. Sekarang kita akan melihat perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Untuk ilustrasinya sendiri bisa dilihat di gambar. Ini contoh dari sinyal analog. Dan ini contoh dari sinyal digital. Sinyal analog sendiri definisinya adalah sinyal yang merepresentasikan data dengan fungsi kontinu sesuai dengan foto. Sinyal ini eh, memang bersifat kontinu dengan amplitudo yang berubah dan beragam berdasarkan kekuatan dan frekuensi seiring berjalannya waktu. Sedangkan untuk sinyal digital sendiri adalah sinyal digital itu merepresentasikan data dengan nilai diskrit atau nilai biner 0 atau 1. Makanya di sini gambarnya tuh cuman ini 0, ini 1 dan tidak ada amplitude yang beragam. Yang terdefinisi di saat tertentu doang. Jadi dia nggak continue seperti sinyal analog. Perbedaan lainnya yang bisa kita tinjau. Yang pertama, sinyal analog ini sulit disimpan secara langsung dalam komputer karena memerlukan media fisik. Sedangkan untuk sinyal analog itu sendiri, sinyal digital itu sendiri, itu mudah disimpan dan diolah oleh komputer dan dalam komputer karena dia tuh sudah berbasis angka biner. Karena komputer hanya bisa membaca dan memproses biner. Untuk sinyal analog itu sendiri, dia tuh memiliki bandwidth yang rendah, meanwhile sinyal digital bandwidthnya tinggi. Nah, untuk sinyal analog, itu untuk melakukan transmisi analog memerlukan daya yang lebih besar untuk mengirimkan data karena dia transmisinya secara kontinu. Sedangkan untuk yang digital, dia hanya memerlukan data yang lebih sedikit untuk mengirimkan data karena hanya mengirimkan data dalam bentuk diskrit. Yang terakhir, untuk sinyal analog itu memiliki transisi yang lebih halus, tetapi rentan mengalami distorsi. Sedangkan sinyal analog ini lebih presisi karena memiliki format angka biner yang bisa dikoreksi. Nah, itu sedikit tentang pemaparan tentang sinyal. Selanjutnya, kita akan melihat konversi sinyal analog ke sinyal digital atau yang bisa disebut ADC, Analog Digital Converter. Sini jadi kita fokus untuk mengkonvert sinyal analog ke sinyal digital. Oh ya, untuk contoh dari sinyal analog itu sendiri ya seperti sekarang ini aku sedang berbicara itu contoh dari sinyal analog dan laptop yang sedang aku pakai ini memiliki analog digital converter karena nanti pada akhirnya suara yang aku keluarkan akan disimpan oleh komputer dan di komputer itu sudah berupa biner. Nah, gimana sih caranya? Nah, konversi sinyal analog ke digital itu melalui 3 tahap sampling, kuantisasi, dan encoding. Nah, untuk definisinya itu sampling sinyal, proses merubah sinyal analog menjadi informasi digital dengan menangkap dan menyimpan titik data utama pada kecepatan yang lebih tinggi dari frekuensi Shannon-Nyquist, memungkinkan pemrosesan dan transmisi sinyal yang lebih efektif dalam sistem komputer. Nih, apa sih Shannon-Nyquist? Nah, bisa kita lihat nih Shannon-Nyquist ini eh, memiliki kesamaan frekuensi sampling itu harus minimal 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi dalam sinyal asli agar dapat direkonstruksi tanpa distorsi
aliasing atau kehilangan informasi. Mungkin untuk contoh langsungnya, untuk contoh langsungnya bakal dijelasin lebih lanjut lagi. Sekarang kita melihat dulu konsep sampling. Nah, konsep bisa kita lihat dari grafik di sini. Yang warna ungu ini tuh sinyal grafik sinyal analog. Untuk yang centang-centang ini tuh dia itu cuplik. Jadi sinyal ini mau kita cuplik. Dan antara antara cuplikan ini dia itu bisa kita sebut sebagai periode. Nah, untuk mendapatkan sinyal diskrit ini diperoleh dengan mengambil nilai dari sinyal kontinu pada titik tertentu dengan periode T. Nah, karena rumus frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode, jadi semakin kecil periodenya, semakin tinggi frekuensinya. Nah, untuk sinyal kuis ini kan kita butuh frekuensi yang tinggi, jadi kita butuh periode yang lebih kecil. Jadi, bisa jadi antara periode ini dan ini tuh cuman 0,01 detik. Jadi, frekuensinya tinggi banget nih untuk samplingnya. Nah, kenapa sih kita butuh periode yang sangat kecil dan frekuensi yang sangat tinggi? Nah, bisa kita lihat contoh. Misalnya kita mau mengambil eh, video, penangkapan video pada helikopter, kan helikopter ini baling-balingnya cepat banget bergeraknya. Jadi supaya kita bisa mendapatkan setiap gambar dari eh, bergeraknya baling-baling tersebut, ya berarti kita kan harus cuplik atau kita capture gambarnya itu mau atau momennya kan lebih cepat. Misalnya kayak bisa kita eh, kalau dari video tuh ada frame per second. Jadi tuh frame per second itu jadi setiap antara frame itu periodenya sangat dikit. Jadi itu biar tidak terjadi kehilangan informasi. Eh, Contohnya seperti itu pada eh, aplikasi di dunia nyata. Selanjutnya, kita memiliki sinyal analog yang kita misalkan dengan grafik F dan deretan pulsa diskrit dengan eh, kita misalkan G. Nah, proses sampling juga bisa kita definisikan dengan konvolusi antara sinyal analog yang kontinu dengan deretan pulsa, di mana setiap pulsa mengambil nilai dari sinyal asli pada titik yang sudah ditentukan. Nah, hasil konvolusi ini tuh kita gabungkan kan dari sinyal analog, sinyal dengan deretan pulsa dan menghasilkan ini. Jadi setiap deretan pulsa ini tuh kita ambil nilainya dari sinyal aslinya. Nih, sinyal asli jadi sinyal asli itu direpresentasikan hanya oleh sejumlah nilai diskrit. Nah, jika sampling dilakukan dengan frekuensi yang tinggi, maka sinyal bisa rekonstruksi tanpa kehilangan informasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita melakukan konvolusi, kita akan melakukan kuantisasi. Kuantisasi inilah proses pembulatan nilai amplitudo ke bawah biasanya dan dilakukan setelah sampling untuk mengubah amplitudo sinyal menjadi nilai diskrit. Nah, bisa kita lihat dong, amplitudonya kan ini kan beragam nilainya. Tapi karena kita mau eh, konversi ke sinyal digital yang dimana akan diproses oleh komputer, pasti kita butuh eh, nilai yang direpresentasikan oleh bit. Nah, bisa kita lihat si sinyal analog ini bisa jadi kan dia tuh mengandung desimal seperti di tabel ini 3,4, 5,8, 7, 0,5. Nah, itu pertama kita gambarkan ke bawah, terus dari 3,4 menjadi 3, lalu kita konversi menjadi biner. Tujuannya supaya komputer bisa menyimpan data dalam bentuk diskrit. Ini rumusnya, ini hanya rumus pembulatan ke bawah. Next, kita sudah masuk ke konversi sinyal digital ke sinyal analog. Dan kita sudah bahas konversi sinyal analog ke sinyal digital. Sekarang kita reverse lagi dari sinyal digital ke sinyal analog atau DAC, Digital Analog Converter. Ini grafik sinyal digital, ini grafik sinyal analog. Jadi kita mau merubah si grafik ini menjadi seperti ini. Kita harus melewati 4 proses.
yaitu konversi digital ke analog atau DAC menggunakan alat biasanya. Yang kedua ada interpolarisasi, filtering, low pass filter, dan yang terakhir post processing. Yang pertama, kita akan melakukan konversi digital ke analog yang bisa dilakukan oleh alat kan. Dia itu fungsinya apa sih? Dia itu fungsinya dan tujuannya untuk mengubah angka atau kode biner yang dimiliki oleh komputer menjadi tegangan atau arus analog. Nah, sinyal yang keluar dari IC ini masih berupa sinyal tangga atau pulsa-pulsa diskrit, belum sinyal halus. Masih seperti ini. Nah, karena masih berupa sinyal tangga, kita harus mengisi nilai-nilai antara sinyal tangga dong. Nah, kita akan melakukan proses interpolarisasi. Itu proses mengisi nilai di antara titik-titik diskrit untuk mendekati bentuk sinyal aslinya. Nah, hasil dari interpolarisasi ini terlihat lebih halus, tapi masih mengandung frekuensi tinggi yang tidak diinginkan. Nah, kenapa masih mengandung frekuensi tinggi yang tidak diinginkan? Kita balik lagi ke rumus Shannon-Nyquist, di mana frekuensi sampling ini harus minimal 2 kali lipat lebih besar daripada frekuensi tertinggi dalam sinyal asli. Jadi, yang disimpan oleh sampling tadi tuh frekuensinya sangat tinggi. Nah, kalau misalnya kita mau ubah lagi ke sinyal digital, kita harus ngapain? Nah, kita harus melakukan filtering atau lepas filter. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menghilangkan frekuensi di atas tengah dari frekuensi sampling. Tadi cocok banget dengan definisi Shannon-Nyquist kan? Nah, ini tuh filtering memastikan hanya frekuensi asli sinyal yang dipertahankan. Ini ada juga rumus Fc sama dengan Fs dibagi 2. Atau frekuensi asli sama dengan frekuensi sampling dibagi 2. Nah, untuk filtering itu ada 4 jenis yang sudah diajarkan. Yang pertama ada raised Cousin dengan keunggulan dia tuh mengurangi Gibbs phenomenon dan dia tuh smooth. Kekurangan dari si raised cousin ini tuh lebih kompleks prosesnya. Dia itu cocok untuk komunikasi digital. Yang kedua, itu Butterworth. Keunggulan dari Butterworth filtering ini itu respon frekuensinya sangat mulus. Nah, tapi kekurangannya adalah roll off-nya itu lebih lambat daripada raised cousin. Nah, si Butterworth ini sangat cocok untuk audio atau pengolahan sinyal umum. Nah, yang ketiga ada Chebyshev. Keunggulannya itu roll off-nya sangat tajam, beda dengan yang sebelumnya Butterworth, yang dimana roll off-nya lebih lambat. Nah, si Chebyshev ini tuh kekurangannya tuh dia ada ripple, dan ini tuh cocok untuk telekomunikasi, rekonstruksi sinyal tajam. Dan terakhir tuh ada basal. Nah, basal ini memiliki keunggulan bentuk sinyal tetap utuh dan fasenya lebih stabil. Tapi memiliki kekurangan roll off-nya yang paling landai. Eh, dan ini cocok untuk audio dan sistem kontrol. Nah, yang terakhir ada amplifikasi atau penguatan sinyal. Kalau misalnya sinyal yang dihasilkan tuh masih belum kuat. Yang kedua ada noise reduction. Kalau misalnya sinyal yang dihasilkan tuh em, masih banyak noise-nya. Dan yang ketiga ada equalization. Selanjutnya, tapi eh, proses ini yang keempat post processing ini tidak wajib dilakukan jika dilakukan hanya jika diperlukan. Next, perangkat ADC dan DAC. Nah, kita bisa lebih memahami ADC dan DAC kalau kita bisa melihat perangkatnya. Yang pertama ini perangkat ADC, Analog Digital Converter. Eh, Pertama tuh ada mic. Nah, mic ini tuh kan pasti menerima suara manusia atau suara natural dan akan langsung mengirimkan ke komputer. Berarti di mana si mic ini memiliki peran untuk mengkonvert sinyal analog dari suara natural suara manusia ke sinyal digital yang memiliki data biner agar bisa diproses oleh komputer. Yang kedua, ada kamera digital. Kamera digital tuh bisa menangkap
video, dan juga suara. Yang dimana dua-duanya itu dari analog bisa di-convert ke digital. Jadi si kamera ini tuh sudah memiliki perangkat eh, atau sistem converter sendiri yang bisa convert dari analog ke digital. Selanjutnya, perangkat DAC atau Digital Analog Converter. Jadi dia tuh si perangkat DAC ini bisa merubah angka-angka biner yang dimiliki komputer menjadi sinyal analog yang bisa manusia dengar. Contohnya itu ada earphone. Misalnya earphone kita sambungkan ke handphone. Handphone pasti tuh menyimpan MP3 dengan DAC, dengan data nilai diskrit atau biner kan. Nah, supaya bisa manusia dengar dengan suara pada normalnya itu dibutuhkan DAC atau Digital Analog Converter. Nah, selain earphone, komputer atau laptop yang sedang dipakai saya juga itu pasti setiap komputer pasti memiliki sistem perangkat DAC karena laptop kita bisa mengeluarkan suara. It means laptop kita juga memiliki perangkat sistem DAC. Next, kita akan membahas penjelasan matematis proses sampling dan rekonstruksi. Ini kita bisa melihat ada banyak rumusnya. Yang pertama, aku akan membahas impulse definition. Nah, impulse definition ini atau definisi fungsi delta Dirac atau Dirac. Nah, fungsi ini itu fungsi delta Dirac atau adalah fungsi yang bernilai nol di semua tempat kecuali di T sama dengan nol, di mana ia memiliki nilai tak hingga, tapi pasti integral kan nilainya tetap satu. Nah, fungsi ini tuh sering digunakan sebagai model ideal untuk impuls, terutama dalam teori sampling dan rekonstruksi sinyal. Nah, contoh penggunaannya dalam ADC dan DAC untuk rumus impulse definition ini, dalam ADC, ya fungsi delta ini digunakan untuk merepresentasikan the sampling ideal, di mana tiap sampel dianggap sebagai impuls delta yang menangkap nilai sinyal pada titik tertentu. Nah, kalau dalam DAC, itu untuk merekonstruksi sinyal seiring menggunakan impuls delta sebagai dasar interpolarisasi untuk membentuk kembali sinyal analog. Nah, selanjutnya kita akan membahas shifting property. Nah, shifting property ini atau properti penyaringan, dan itu rumus yang menyatakan bahwa jika mengalihkan fungsi xt dengan impuls delta yang bergeser atau delta t min t0 dan mengintegrasikannya, hasilnya adalah nilai fungsi xt pada titik t0. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi delta dapat digunakan untuk mengekstrak nilai fungsi pada titik tertentu yang sangat berguna dalam sampling sinyal digital. Selanjutnya, aku akan eh, membahas rumus convolution process atau proses konvolusi. Nah, kalau tadi ada yang lupa apa itu proses konvolusi, nah ini proses konvolusi yang tadi F, diagram F dikali dengan diagram G, atau si diagram field sinyal analog dikalikan dengan pulsa discrete. Nah, GT ini bisa kita ambil nilainya dari sampling function. Nah, si rumus convolution process ini adalah operasi matematika yang digunakan dalam filtering dan rekonstruksi sinyal. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa sampling sinyal kontinu FT dilakukan dengan mengalihkannya dengan deretan impuls delta yang terletak pada waktu N dikali periode. Nah, hasil dari rumus ini itu adalah sinyal terdiskretisasi FST yang merupakan representasi digital dari sinyal asli. Nah, contoh penggunaannya dalam ADC atau DAC. Dalam ADC, sinyal analog digunakan dengan fungsi impuls untuk mendapatkan sampel pada interval tertentu. Sedangkan dalam DAC, sinyal digital dikonvolusikan dengan fungsi interpolarisasi seperti sinc function untuk merekonstruksi sinyal analog. Nah, keempat kita akan membahas yaitu spektrum sinyal sampling. Yang ada di sini. Nah, penjelasan ini, sama ini tuh menunjukkan bahwa spektrum
dari sinyal yang telah disampling adalah replikasi berkala dari spektrum aslinya dengan jarak fs, frekuensi sampling. Nah, ini penting dalam teori sampling Nyquist yang menyatakan bahwa untuk menghindari aliasing, frekuensi sampling fs harus minimal 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi dalam sinyal asli. Kita akan lanjut ke sampling function yang ada di sini. Nah, sampling function ini adalah representasi matematis dari sampling periodik di mana sinyal dikalikan dengan deretan impuls delta untuk menghasilkan sinyal diskrit. Yang terakhir ada low pass filter. Low pass filter ini tuh aku ada masukin beberapa rumus. Yang pertama ini yang udah sangat familiar yang ada di rumus ini untuk merubah sinyal sampling ke sinyal aslinya. Nah, untuk yang rumus ini HF. HF ini fungsi transfer dari filter low pass ideal yang digunakan untuk memfilter sinyal dalam domain frekuensi. Fungsi ini bekerja dengan melewatkan semua frekuensi yang lebih rendah atau sama dengan frekuensi eh, FC, frekuensi cut off, sambil menghilangkan semua frekuensi yang lebih tinggi dari FC ini. Nah, yang kedua, rumus yang ini, rumus response impulse filter low pass ideal. Nah, HT ini tuh adalah response impulse dari filter low pass ideal. Nah, fungsi ini tuh disebut sebagai fungsi sinc yang didefinisikan sebagai ini nih, yang sin eh, pt per t dibagi pt per t. Nah, fungsi sinc ini tuh muncul karena transformasi balik dari fungsi transfer low pass ideal. Nah, fungsi ini memiliki puncak utama di T0 dan nilai-nilai yang semakin mengecil saat T menjauh dari 0. Nah, yang terakhir, fungsi ini, fungsi rekonstruksi sinyal menggunakan interpolarisasi sync. Nah, sinyal itu rumus ini adalah rumus utama rekonstruksi sinyal dalam DAC yang digunakan untuk mengubah sinyal diskrit menjadi sinyal analog. Nah, persamaan itu menyatakan bahwa nilai sinyal analog pada waktu T dapat dihitung sebagai jumlah dari semua sampel digital yang dikalikan dengan fungsi interpolarisasi sync yang sesuai. Nah, itu penjelasan matematis pada sampling dan rekonstruksi sinyal. Sampai sini saja penjelasan yang akan saya jelaskan mengenai materi proses sampling dan rekonstruksi sinyal. Saya Catherine Alicia. Terima kasih sudah mendengarkan.